سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang pembahasan celaan terhadap dunia. Wa khataba Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi faqala ya ayyuhan nas innakum khuliqtum li amrin in kuntum tusaddiquna bihi fa innakum hamqa wa in kuntum tukadzibuna bihi fa innakum halka innama khuliqtum lil abad walakinnakum min darin ila darin tanqulun ibadallah innakum fi darin lakum fiha min ta'amikum ghasas wa min syarabikum syarqun la tasfu lakum ni'matun tasurruna biha illa bi firaqi ukhra takrahuna firaqaha fa'amalu lima antum sairuna ilaihi wa khaliduna fihi thumma ghalabahu al-buka wa nazala. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih menyampaikan khutbah pada suatu hari. Umar bin Abdul Aziz salah seorang khalifah pada dinasti Umayyah, khalifah paling adil dalam menegakkan khilafah di antara khalifah-khalifah yang ada pada masa dinasti Umayyah. Ini Umar bin Abdul Aziz khalifah yang paling adil. Jangankan manusia, serigala tidak berani memangsa domba pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Jangankan manusia yang kuat memangsa yang lemah, hewan saja serigala tidak berani memangsa domba sembarangan. Ya, begitu kira-kira keadilan tertegakkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbah yang bunyinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum khuliqtum li amrin in kuntum tusaddiquna bihi fa innakum hamqa. Sesungguhnya kalian diciptakan untuk suatu perkara atau suatu tujuan. In kuntum tusaddiquna bihi fa innakum hamqa. Yang jika kalian meyakini perkara tersebut, maka kalian menjadi orang yang tidak tahu apa-apa atau bodoh. Wa in kuntum tukadzibuna bihi fa innahum halka. Dan jika kalian mendustakan perkara tersebut, maka kalian akan celaka. Innama khuliqtum lil abad. Hanya saja kalian diciptakan untuk selama-lamanya. Artinya untuk kehidupan akhirat yang di sana kehidupannya adalah abadi selama-lamanya.
Nah, ini yang dimaksudkan tadi oleh Umar bin Abdul Aziz, kalian diciptakan untuk satu perkara yang kalian meyakini, dan jika kalian meyakini perkara tersebut, kalian tidak tahu apa-apa. Artinya kita bodoh terhadap perkara apa yang akan terjadi di hari akhirat. Tapi kalau kita mendustakan perkara tersebut, mendustakan perkara akhirat, maka kita akan celaka. Karena seorang beriman itu dianggap beriman kalau dia beriman kepada perkara akhirat. Ya. Nah, perkara itu adalah fa innama, ya, perkara itu innama khuliqtum lil abad. Kalian diciptakan untuk abadi di akhirat nanti. Walakinnakum min darin ila darin tunqalun. Akan tetapi kalian hari ini sedang dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Jadi kita sekarang sedang berada di fase kehidupan dunia. Dulu fase alam roh, kita pernah hidup di alam roh. Kemudian kita pernah hidup di alam rahim, masing-masing 9 bulan, ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit. Kemudian setelah fase kehidupan alam rahim, kita akan berpindah lagi dari rahim, kemudian ke fase kehidupan dunia. Setelah fase kehidupan dunia, nanti kita akan berpindah lagi kepada fase kehidupan alam barzakh, alam kubur. Setelah fase kehidupan alam kubur, nanti kita akan berpindah lagi kepada fase kehidupan yang abadi, tidak ada pindah-pindah lagi, yaitu kehidupan akhirat. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, kalian diciptakan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Cuman saat ini kalian sedang dipindahkan, diungsikan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu fase kehidupan kepada kehidupan yang lain. Artinya kita ini belum sampai pada tujuan. Kita belum sampai pada tujuan. Ini kita baru fase keberapa ini? Fase ketiga. Perjalanan masih panjang, maka jangan main-main kita. Ya. Ini ketiga, roh, rahim, dunia. Jadi kita akan diungsikan lagi, pindah lagi. Jadi kita cucu tahu cik dengan Rohingya ya. Pindah-pindah, bawa dari Aceh Selatan, bawa ke mana Aceh, dari mana Aceh bawa balik lagi Aceh Selatan. Ini ke depan entah bagaimana kehidupan mereka. Tapi hakikat kita semua sama. Kita berpindah-pindah dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Nanti baru kehidupan terakhir, dan itulah tujuan kita semuanya, akan selama-lamanya, yaitu kehidupan abadi di akhirat. Yang di neraka na'udzubillah, yang di surga surga. Kita diciptakan untuk itu. Jadi oleh karena itu jangan terlalu bergaduh di dunia ini, baru fase ketiga. Jangan terlalu bergaduh di sini, jangan terlalu sampai gara-gara kita sebentar hidup di dunia ini bermasalah nanti di fase berikutnya di alam barzakh, dan bermasalah di fase yang abadi. Itu ya, kalau sudah bermasalah di fase yang abadi itu susah untuk kita perbaiki. Ya, apalagi kalau sampai kekal dalam neraka, tidak ada perbaikan. Nah, maka maksudnya hendaklah kita berhati-hati. Kita diciptakan bukan untuk hidup di dunia, tapi kita diciptakan untuk hidup abadi nanti di hari akhirat. Ini hanya perjalanan sementara sebelum berangkat ke tempat berikutnya. Maka ibadallah, lanjut Umar bin Abdul Aziz, ibadallah, innakum fi darin lakum fiha min ta'amikum ghasas wa min syarabikum syarq. Kalian saat ini sedang berada di negeri, di fase ketiga ini, kalian sedang berada di tempat, ya, lakum fiha min ta'amikum ghasas, di mana kalau kalian makan, terlalu banyak makan, ghasas, akan tercekik di leher.
Seperti sebagian kita, ada yang kalau makan kenduri tidak sanggup bangun lagi. Ya. Lepas jauh khauri mulut, dia pakai bedah, jak, kajak dia berangkat. Dah siap lain beradatan, bangsa. Itulah negeri dunia. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun hidangan di depan kita, nggak bisa kita makan semuanya. Kalau kita paksakan akan apa namanya? Keselut. Peh baru, ya. Wa min syarabin, ya. Wa min syarabin syarq. Demikian juga hidup di negeri yang minum pun ada batasnya. Makan ada batas meskipun kita punya banyak makanan, minum pun ada batas meskipun kita punya banyak minuman. Tidak bisa banyak makan, walaupun kita punya uang mau beli suka-suka kita minuman, tidak bisa. Tapi kalau di surga nanti tidak ada batas. Mau makan satu masjid ini sekali makan, tidak ada batas. Kenyang, tidak ada kotoran, tidak ada pikir cari WC, tidak ada lagi makan dah tegang di leher ini kena kolesterol misalnya, tidak ada lagi makan kayak perut, minta WC, tidak ada. Kullu ma tashtahi bihil anfus. Di akhirat nanti di surga, semua yang diinginkan oleh nafsu kita dapat semua. Belum kita ucap, baru terbersit di hati, langsung di depan mata. Tapi itu di negeri nanti, di negeri tujuan akhir kita semua. Nah, di sini belum. Nah, ini masih semua ada batasan. Ya. Maka la tasfu lakum ni'matun tasurruna biha illa bi firaqi ukhra takrahuna fi firaqaha. Tidak sempurna bagi kalian nikmat, tidak datang bagi kalian satu nikmat yang kalian berbahagia dengan nikmat tersebut, melainkan kalian harus siap-siap berpisah dengan nikmat yang lain yang kalian tidak suka berpisah dengan nikmat itu. Nah, tidak ada nikmat di dunia ini yang sempurna. Enak di sini, tidak enak di bagian lain. Ada orang pekerjaannya sukses, karirnya bagus, masalah di keluarga. Ada orang keluarganya bagus, istrinya bagus, anaknya semua baik-baik, menjadi sumber kebahagiaan, masalah di tetangga. Tidak ada kenikmatan yang semua sisi tidak ada. Itulah dunia. Ketika kita dibuat bahagia di satu bagian kehidupan di dunia ini, berarti kita ada kebahagiaan yang dicabut di bagian yang lain. Tidak ada orang yang semua sisi bahagia. Ada orang yang karirnya bagus, keluarganya bagus, anak-anaknya sukses semua, tapi dicabut nikmat pada fisiknya, sakit-sakit. Ya. Pokoknya dunia ini ketika kita mendapatkan satu sisi kebahagiaan, berarti ada bagian kebahagiaan lain yang dicabut oleh Allah. Itulah dunia. Jadi tidak ada kebahagiaan mutlak. Ya. Makanya kita harus siap-siap selalu. Hidup di dunia ini harus siap-siap selalu. Ketika kita mendapatkan satu kebahagiaan di satu sisi, harus siap-siap akan ada masalah di sisi yang lain. Jadi jangan nanti terkejut. Ya, memang seperti ini dunia. Nah, jangan terkejut nanti. Kenapa saya sudah soleh, sudah taat, sudah ke masjid, sudah ikut pengajian? Nah, cik masalah. Cik, nah. Ada je kembali Allah lebih raya dalam masalah. Pasti itu. Enak satu bagian, tidak enak di bagian yang lain. Nikmat satu bagian, tidak nikmat di bagian yang lain. Tidak ada kenikmatan mutlak di dunia. Inilah negeri dunia. Tidak ada kebahagiaan mutlak. Pasti. Ya, tidak ada. Mau orang yang dengar, orang yang ngomong sama semua. Cuma nampak happy-happy kan, nggak mungkin kita nampakkan susah. Ya, semua sama. Ya. Makin santai, justru makin banyak
masalah. Kenapa dia bisa santai? Karena KHBK ini kata santai udah. Ya, semua ada. Tidak ada yang bahagiaan mutlak. Ya, makanya sering kita sampaikan, kita ini manusia adalah orang-orang yang selalu berusaha menutupi kelemahan kita. Pada hakikatnya kita lemah. Itulah hakikat kita. Nah, jadi la tasfu lakum ni'mah tasurruna biha illa bi firaqi ukhra takrahuna firaqaha. Tidak akan datang satu nikmat dengan sempurna yang kalian bahagia dengan nikmat itu, melainkan ada nikmat lain yang dicabut oleh Allah. Padahal kalian tidak mau berpisah dengan nikmat itu. Jadi oleh karena itu jangan terkejut, siap siaga selalu. Makanya kalau ulama salafus saleh dulu, kalau dia merasa dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun tidak ada susah sedikit pun, selalu enak. Makin lama itu mereka makin susah. Makin waspada kira-kira masalah apa yang akan dihadapi ke depan. Pasti ada. Baik dari masalah kecil sampai masalah besar. Dah beres semuanya, udah enak-enak semuanya, udah enak dengar khutbah Jumat, misalnya hari Jumat, sudah enak hati, sudah nyaman, sudah bahagia. Begitu mau pulang hilang sendal, itu paling kurang. Ya kan? Paling kurang. Tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Ya. Pokoknya ada saja. Harus siap dan bengeh-bengeh. Nanti bengeh ke Allah. Memang itulah kehidupan dunia. Bente degi kero. Ada orang itu suka degi sama diri sendiri. Apalagi faktor umur itu, orang semakin bertambah umur makin suka bingkeng bahkan sama diri sendiri. Tidak bisa, memang itu fakta kehidupan dunia. Ya, sudah bagus di sisi yang lain, kemudian di sisi ingatan makin lemah. Ada orang mentang-mentang dia cerdas, harus ingatannya juga bagus. Tidak. Ada orang seperti itu. Begitu dia mengingat sesuatu jadi suka lupa, bingkeng dia, marah sama diri sendiri. Alah, pakon tua. Tidak boleh. Pokoknya tidak ada kenikmatan yang mutlak di dunia ini. Fa'malu, maka oleh karena itu fa'malu lima antum sairuna ilaihi wa khaliduna fihi. Oleh karena negeri dunia ini hanya satu fase di antara fase-fase yang lain yang sudah kita lewati, dan kita akan berangkat berpindah nanti dari kehidupan dunia kepada kehidupan berikutnya, dan akan sampai kepada tujuan akhir kita nanti. Maka oleh karena itu fa'malu lima antum sairuna ilaihi wa khaliduna fihi, beramallah, bersiaplah untuk kehidupan yang sedang kalian tuju nanti, kehidupan yang sebenar-benarnya itu kehidupan akhirat. Wa khaliduna fihi, dan kalian akan kekal nanti di kehidupan yang akhir itu. Thumma, setelah Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbahnya yang sangat singkat ini, thumma ghalabahul buka wa nazala. Umar bin Abdul Aziz tidak bisa menahan tangis. Dia tak menangis, kemudian dia tidak sanggup melanjutkan khutbahnya itu dan turun dari mimbar Jumat. Kira-kira seperti itulah salah satu potongan khutbah Umar bin Abdul Aziz. Itu khutbah khalifah dulu. Khutbah khalifah dulu. Kalau umpama kita khutbah presiden dululah. Presiden-presiden sekarang mana ada khutbah seperti ini? Visi misi, membangun ini, buat itu, buat ini. Tapi yang dibuat tidak ada. Khutbah khalifah dulu seperti inilah. Khutbah-khutbah yang melunakkan hati, membawa kita ingat kepada akhirat, membuat kita menangis. Sebelum kita dibuat nangis, dia dulu menangis. Maka umat menjadi tentram, umat menjadi nikmat, umat menjadi ingat kepada Allah, umat menjadi ingat kepada akhirat. Kalau umat sudah ingat kepada akhirat, perkara dunia itu menjadi mudah, menjadi ringan. Semakin umat ini ingat, kita ingatkan kepada akhirat, maka kepentingan dunia semakin sedikit. Karena yang menjadi masalah hari ini susah mengatur umat ini, kepentingan dunianya terlalu berat.
beradu kepentingan dunia antara si fulan, ego. Ya. Maka solusinya adalah buat umat ini ingat akhirat. Semakin dia ingat akhirat, semakin dia kurang selera dengan dunia. Ketika dia sudah kurang selera dengan dunia, sudah aman. Sudah aman, tidak perlu capek lagi kita mengurus, akan baik sendiri. Nah, kemudian waqala Ali karramallahu wajhah fi khutbatihi, dan berkata Ali karramallahu wajhah dalam khutbahnya. Jadi Ali bin Abi Thalib juga pernah menyampaikan dalam sebuah khutbahnya, usikum bitaqwallah wa tarka lid-dunya at-tarikah lakum wa in kuntum la tuhibbuna tarkaha. Kuwasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan meninggalkan terlena terhadap dunia at-tarikah, yang dunia itu akan meninggalkan kalian. Ya. Jadi tinggalkanlah dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Kalau kita duluan yang meninggalkan dunia, kita pemenangnya. Tapi kalau dunia meninggalkan kita, kita kalah berarti. Leh keji mandi. Nyobek leh keji, leh kedai. Kata Ali, tinggalkanlah dunia yang meninggalkan kalian. Wa in kuntum la tuhibbuna tarkaha, sekalipun kalian tidak suka meninggalkan dunia itu. Karena sudah terlalu nikmat dengan dunia, susah kita tinggalkan. Al-mabliyatu ajsamukum wa antum turiduna tajdidaha. Dunia adalah tempat, al-mabliyatu ajsamukum, yang tubuh kalian itu akan terus menuju kepada kehancuran, sedangkan kalian terus selalu ingin memperbaharuinya. Itulah memang kehidupan dunia, ya. Soleh, selalu ingin tampil, padahal kehidupan dunia ini seperti kita sampaikan sebelumnya, waktu demi waktu tubuh kita makin melemah, makin berubah, makin kepada kehancuran. Kan itu pembahasan sebelumnya. Kalau kita misalnya cermin kita di rumah, setiap pagi kita bercermin, kita taruh kamera satu di dinding ke arah cermin. Jadi setiap pagi kita bercermin, direkam itu selama setahun, 10 tahun, ya 20 tahun. Kemudian kita replay lagi perjalanan wajah kita selama puluhan tahun. Akan kita saksikan bagaimana fisik wajah kita itu berubah. Dari wajah dulu masih muda-muda, ketat, kulit semua mulai mengerut. Ya. Demikian juga rambut yang dulu muda lebat, makin bertambah tahun makin jarang. Lebatnya rambut makin ada yang rontok. Yang ini juga demikian, kening. Dulu masih muda, rambut masih segini. Makin lama makin kayak lapangan apalah. Makin naik ke atas dia, seret. Umur 50-60 tinggal setengah ni. 70 kabeh medung dah licin ya. Dah seperti kaca. Cobalah. Itulah dunia. Tapi apa yang kita lakukan? Wa antum turiduna tajdidaha. Dunia itu tempat yang fisik kalian itu mabliyah, kata Ali, akan terus menuju kepada kehancuran, kekurangan, tapi kalian selalu berusaha tajdidah untuk memperbaharuinya. Nah, makanya sekarang setiap bedak make up itu bisnis paling menguntungkan itu. Nah, bagaimana orang tua tetap nampak muda. Ya, laki-laki sama juga, laki-laki juga seperti itu, perempuan lebih lagi. Ya, ribut ya, beli ini skincare baru, yang update baru. Ya, makanya di mana toko-toko skincare itu banyak rezeki itu tukang parkirnya itu. Orang beli ini beli itu, keluar lagi model baru yang kulit agar nampak lebih ketat, agar nampak lebih cerah, agar apalagi macam-macam lah, yang bulu mata,
yang alis macam-macam lah. Tak bisa tumbuh lagi, buat yang palsu. Atau tinggal sedikit lagi, buat yang palsu biar tetap segar. Yang macam-macam lah. Bahkan kalau tingkat-tingkat lebih di atas lagi, operasi plastik. Hidung tambah mancung dikit. Ini apa? Ini tarik ke belakang dikit. Pokoknya sudah ditarik-tarik, dibuat-buat. Begitulah kehidupan dunia. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Selalu ingin memperbaharui, padahal tubuhnya semakin hari semakin rusak. Yang bapak-bapak demikian juga, cat rambut. Alhamdulillah akhir-akhir ini dah jarang bapak-bapak cat rambut. Selama sudah banyak-banyak pengajian, sudah disampaikan hukum-hukum cat rambut. Dulu cat rambut itu dah kayak pakai minyak rambut di rumah. Setiap pagi cat dikit itu. Jadi semua walaupun umur 70 tahun masih hitam rambut dulu. Masih cat rambut, hitam rambut dulu. Jarang dulu orang putih rambut. Dulu suka cat rambut. Sekarang orang sudah ngerti. Ternyata cat rambut itu hukumnya haram. Bagi laki-laki dasar hukum cat rambut haram. Dasarnya haram. Kecuali warna merah kekuning-kuningan. Itu yang dibolehkan. Tapi dasarnya haram, tidak boleh merubah warna rambut. Kalau merah kekuning-kuningan boleh. Kecuali perempuan. Kalau perempuan hukum dasar cat rambut boleh. Dia mau cat suka hati boleh perempuan. Mau kuning, mau biru, mau merah, mau apa. Yang tidak boleh bagi perempuan cat warna hitam. Itu yang enggak boleh. Kalau laki-laki dasarnya haram, yang boleh merah ke kuning-kuningan. Kalau perempuan dasarnya boleh. Yang enggak boleh warna hitam. Yang lain boleh. Mau update seminggu sekali boleh, silahkan. Misalnya mungkin bicara dulu sama suami. Suami bilang biar enggak bosan di rumah, sesekali nampak biru misalnya. Sesekali nampak. Sepakati saja minggu ini kita edisi biru misalnya. Pergi ke salon istri cat warna biru, nanti minggu depan biar ada suasana baru, agak pink dikit rambutnya biar apa, ya. Boleh kalau perempuan boleh, ya. Tapi begitulah kita manusia, begitulah kehidupan dunia, ya. Berusaha untuk selalu tampil, selalu ingin tampil tajdid itu ingin terlalu memperbaharui, padahal tubuh memang sudah semakin lemah. Lanjut alif, fa innama mithlukum wa misluha kamathali qaumin fi safarin salaku tariqan wa ka'annahum qad qata'uhu wa afdau ila ilmin fa ka'annahum balaghuhu wa kam asa ay yajri al majra hatta yantahiya ila al ghayah. Perumpamaan kalian seperti perumpamaan kalian terhadap dunia seperti perumpamaan suatu kaum, suatu kelompok orang yang sedang berada dalam safar, berjalan menuju satu perjalanan yang seolah-olah mereka sudah pernah berjalan di tempat itu, di jalan itu, dan sedang mencari kepada petunjuk atau ilmu yang seolah-olah mereka telah sampai kepada ilmu itu. Jadi kita ini sebenarnya sudah tahu semuanya, tapi tetap kita lakukan. Kita sudah tahu hakikat dunia ini bagaimana, tapi tetap kita suka kadang-kadang menjadi budak dunia. Kita sudah tahu bagaimana sebenarnya hakikat apa yang sedang kita lakukan ini, tapi tetap kita kadang-kadang lalai. Wa kam asa ayajril majra hatta yantahiya ilal ghayah. Sampai kapan, kata Ali? Sampai kapan kita akan terus seperti ini? Ya, asik sibuk menampilkan fisik yang nampak selalu muda dan segar. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan selalu bermain-main di dunia ini? Sampai kapan kita akan selalu lalai dengan dunia ini? Ya.
Wa kam asa ayajri al-majra hatta yantahiya ila al-ghayah. Sampai kapan? Kapan penghujung daripada semua permainan ini? Wa kam asa ayyabqa man lahu yawmun fid dunya wa talibu hasith yatlubuhu hatta yufariqaha. Sampai kapan kita akan terus seolah-olah tidak ada hari kematian, padahal kita setiap hari dicari oleh kematian. Sampai kapan kita akan bertingkah seolah-olah enggak mati-mati, padahal kematian satu hari itu berapa puluh kali. Malaikat maut itu setiap hari melihat kita itu puluhan kali. Nah, karena malaikat ini kan profesional kerjanya. Setiap malaikat itu sudah diarahkan sama Allah. Kamu dia. Walaupun kita mau mati nanti 10 tahun lagi, tapi malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kita sudah disiapkan. Maka malaikat maut pencabut nyawa kita itu dari sekarang sudah siap-siap. Tiap hari dia lihat wajah kita. Tiap hari dia datang melihat wajah kita. Tugas dia cabut nyawa kita. Maka Ali bin Abi Thalib mengingatkan, sampai kapan kita akan terus bersikap seolah-olah tidak ada kematian, tidak ada hari kita kematian, tidak ada hari kita untuk mati, padahal kematian setiap hari mencari kita. Cuman karena Allah tidak buka hijab saja. Kalau Allah buka hijab, kita nampak setiap hari malaikat maut yang bertugas, dia bertugas mencabut nyawa kita. Mungkin kita akan selalu dalam keadaan beribadah, tidak mau lagi diajak ngopi misalnya. Nggak sempat lagi mikir ngopi, nggak sempat lagi mikir enak sangar SP itu, nggak sempat lagi. Setiap hari nampak malaikat maut. Cuman kita nggak nampak saja. Jadi sampai kapan kita akan bermain-main, ya? Kita akan lalai. Fala tajza'u li bu'siha wa dharra'iha fa innahu ila qita'. Maka janganlah kalian merasa susah dengan berat dan sulitnya dunia ini, karena setiap apapun yang sulit, yang susah di dunia ini akan ada akhirnya. Wala tafrahu bimata'iha wa na'ma'iha fa innahu ila zawal. Demikian juga janganlah kalian terlalu berlebihan senang dengan berbagai pernak-pernik kenikmatan dunia, fa innahu ila zawal, maka sesungguhnya kenikmatan itu juga akan ada saatnya lenyap, hilang dari kita. Di dunia ini, kalaupun kita susah-susah sekali, kalaupun kita berat-berat sekali, maka jangan terlalu galau, jangan terlalu sedih, karena setiap kesusahan dunia ini akan ada akhir. Enggak ada orang yang susah selamanya, enggak ada. Sesusah-susah apapun akan ada saat-saat bahagia. Buktinya kita bisa lihat orang, walaupun hidupnya sempit, hidupnya melarat, tetapi tetap dia kadang-kadang bisa tersenyum, tetap dia bisa tertawa. Justru kadang-kadang orang yang hidupnya penuh kenikmatan susah untuk tersenyum, untuk tertawa. Kita lihat ya, orang-orang petani-petani yang cuman punya sawah sepetak, hidupnya hanya bergantung sehari-hari dengan pertanian, dengan sawah itu, tapi sekali dia duduk rame-rame dengan sesama petani, sebentar dia bicara tapi langsung happy, bisa happy, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, ketawa-ketawa bahagia, ketawanya pun lempang ketawanya, tidak ada medun. Kadang-kadang yang ketawa agak medun itu justru perdai-perdai pejabat, ketawanya medun, ketawanya terpaksa, ketawanya demi mendukung ketawa atasan. Begitu atasan ketawa, ketawa semua. Padahal kalau nanti pulang kita tanya, benar apa Kang Kim? Alah, nama ada Kim juga, kagak juga Kim dah nak lucu. Ya, nikmat, lebih nikmat ketawa orang di sawah. Ya. Kita lihat orang kerja bangunan, ya, orang kerja bangunan. Dari pagi dia sudah aduk semen di bawah terik matahari. Kalau kita lihat secara fisik berat sekali, mungkin kita nggak sanggup.
Tapi begitu sejenak mereka istirahat siang sambil makan, ketawa-tawa, bicara, ya, lucu, ketawa, lepas semuanya. Kadang-kadang kita pengen duduk bersama mereka. Kebahagiaan ternyata ada sama mereka. Ya. Begitu kita lihat keadaan kita di kantor, ya, sibuk dengan promosi jabatan, berebutan jabatan, sibuk dengan berada di samping atasan, ya, sibuk dengan ya, semua sibuk dengan kita pikir bahagia padahal tidak bahagia. Bersaing sesama, saling makan memakan, saling menjatuhkan. Ternyata yang bahagia di sana. Walaupun penghasilan mereka sedikit, ya, tapi bahagianya luar biasa. Maka oleh karena itu, ketika yang kita rasakan di dunia ini berat, jangan terlalu berlebihan juga sedih, karena sesungguhnya setiap rasa berat dan kesusahan di dunia ini akan ada akhirnya. Demikian juga kalau kita mendapatkan nikmat, jangan berlebihan bahagianya, karena setiap nikmat itu juga fa innahu ila zawal, akan ada akhirnya. Ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubuhu. Lanjut Ali bin Abi Thalib, aku takjub, aku heran dengan orang yang terus mencari dunia padahal kematian terus mencarinya. Wa ghafilun wa laysa bimaghfulin anhu. Aku juga heran dengan orang yang lalai padahal dia tidak pernah dilalaikan. Ada orang lalai, enggak ingat mati, padahal dia itu tidak pernah dilalaikan oleh malaikat maut. Malaikat maut tidak pernah lalai dari dia. Dimanapun dia berada, malaikat maut terpantau. Ya, ditunggu waktu cabut nyawa. Keberadaan kita ini tidak dilalaikan oleh Allah. Selalu terpantau di mana kita duduk, di mana kita berada. Waktu kita ini ada yang hitung, walaupun kita enggak menghitung waktu kita sendiri. Kita enggak tahu kapan akan mati, makanya kita enggak hitung waktu kita. Walaupun kita tahu pun mungkin kita enggak hitung waktu kita hidup sudah berapa, akan berapa lama lagi. Jam ini kita akan kemana, nanti besok kita akan kemana, kita enggak hitung. Tapi ada makhluk Allah sudah disiapkan oleh Allah yang tugasnya khusus untuk menghitung waktu kita. Setiap hari dia hitung waktu kita. Itulah malaikat maut. Allah katakan kepada malaikat maut, jaga si fulan. Dia akan engkau cabut nyawanya di tempat ini, jam ini, dalam keadaan ini. Maka malaikat maut menghitung berapa? 1 tahun lagi. Jalan 1 hari, kurang sehari dia hitung. Jalan seminggu, jalan setahun, tinggal 9 tahun lagi. Ada orang yang tidak pernah, ada makhluk Allah yang tidak pernah lalai menghitung waktu kita. Walaupun kita sendirilah lalai. Jadi jangan kita pikir ini persoalan ringan, ini persoalan biasa. Kita dihitung ini. Yang kita dihitung selalu. Waktu kita berapa lama lagi, ada yang mencatatnya. Maka seharusnya setiap sampai tanggal lahir kita atau setiap sampai ulang tahun kita, harusnya kita bersedih. Bukan beli balon, beli lilin. Seharusnya kita bersedih. Berarti jadwal keberangkatan kita ke kehidupan selanjutnya semakin dekat. Semakin dekat kita, maka malaikat maut semakin dekat dengan kita. Semakin dekat kita waktu berangkat, malaikat maut semakin dekat. Semakin dekat kita mati, malaikat maut semakin sering menghampiri kita. Cuman kita tidak nampak saja. Kan ada itu cerita tentang Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman tentang Nabi Idris. Ada seorang hamba Allah sedang duduk di suatu tempat di depan Nabi ini. Tiba-tiba datang malaikat maut, dilihat sama Nabi ini. Tanya malaikat sama Nabi ini, kenapa kamu ke sini? Tujuan apa? Saya mau cabut nyawa si fulan. Ini kita ini banyak juga malaikat maut nih. Nggak nampak mungkin. Ada yang tugas malaikat maut cabut nyawa yang
pegang kamera misalnya. Ada yang di sini malaikat maut yang dia ditugaskan oleh Allah untuk cabut nyawa yang mengisi pengajian. Sambil kita isi pengajian, yang malaikat pencabut nyawa dia dalam hatinya pegah baju beliau, watai jak joju. Ya. Yang sedang duduk santai sudah ada semua ini. Sudah ada semua. Ya, cuman tinggal waktu. Yang pasti mereka enggak pernah lalai. Mereka profesional kerja. Makhluk Allah itu semua itu malaikat profesional. La ya'sunallah yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah tidak menjalankan perintah Allah. Mereka selalu dalam keadaan menjalankan perintah Allah. Begitu ditugaskan, laksanakan. Tidak, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu waktunya tiba, tidak mundur satu saat detik pun dan tidak lewat satu detik pun. Langsung dicabut. Mudah-mudahan malaikat pencabut nyawa kita mencabut nyawa kita sedang dalam keadaan seperti ini di masjid. Yang sedang mengisi pengajian dicabut sedang mengisi pengajian. Yang sedang mendengar pengajian dicabut sedang mendengar pengajian. Yang pasti tidak lewat satu detik pun, tidak diundurkan satu detik pun. Begitu tiba waktu serap, dia sudah siap, dia tahu di mana kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita lari ke mana, walaupun kita mengurungkan diri fi burujim musyayyadah dalam bangunan yang kokoh berlapiskan baja, tetap dicabut oleh malaikat pencabut nyawa tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.